Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya hormati dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan Smart Ramadan, Smart Friend Ramadan, yaitu dalam pembacaan kitab Syafirul Najah. Mudah-mudahan apa yang nanti saya bacakan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, dan anak-anakku semuanya diharapkan untuk bisa menyimak apa yang saya bacakan, dan nanti juga akan saya jelaskan. Kalau misalnya ada suatu hal yang sifatnya mau ditanyakan, silakan aja komen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi kiang kang bakal ngendikaken dening Mbah Kyai Musannif iku faslun fasal suci ibarate fasal. Kantos pundi pangendikane Mbah Kyai Musannif man sapane wong sing ing takut kang dadi rusak apa wudune wong. Harama mongko haram alaihi ing atase wong apa sing haram arbaatu asya'a papat pira-pira perkara. Ndirupane papat pira-pira perkara. As-sholatu swijine iku haram salat wa tawaf lan kaping pindhone iku haram tawaf. Wa masul mushaf lan kaping telune iku haram ngemek mushaf. Wa hamluhu lan kaping papate haram nggawa mushaf. Wa yahrumu lan haram ngalal junubi ing atase wong kang junub apa sing haram sitatu asya 6 pira-pira perkara. Dirupane 6 pira-pira perkara. As-sholatu swijine iku haram salat, wa tawaf lan kaping pindhone iku haram tawaf, wa masul mushaf lan kaping telune haram ngemek mushaf, wa hamluhu lan kaping papate haram nggawa mushaf. Wal lubsulan kaping limane haram meneng fil masjid ing dalam masjid, wa qiraatul qur'anil kaping 6 haram maca Qur'an. Wa yahrumu lan haram fil haid iklan sebab haid apa sing haram masyaratu ansa'a 10 pira-pira perkara. Dirupane 10 pira-pira perkara. As-sholatu swijine haram salat, wa tawafan kaping pindhone haram tawaf, wa masul mushaf lan kaping telune haram ngemek mushaf, wa hamluhu lan kaping papate haram nggawa mushaf. Wal lubsulan kaping limane haram meneng fil masjid ing dalam masjid, wa qiraatul qur'anil kaping 6 haram maca Qur'an. Wa shaumul kaping 7 haram puasa, wa talaq lan kaping 8 haram talak. Wal mururan kaping 9 haram liwat fil masjid ing dalam masjid. In khafat lamun wedi sapa wong talwisa untu matese getih. Wal istimta'u lan kaping 10 haram ngalap suka bima kelawan perkara silaima baina surati kang tetep ing dalem antarane wudal waruk batilan dengkul. Wallahu a'lamu bi muradihi. Sedikit akan saya jelaskan terkait masalah apa yang telah saya tadi bacakan. Yang pertama, sebelum kita itu melaksanakan sholat, kita harus wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena wudu itu termasuk dalam syaratnya sholat, syarat sahnya sholat. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, kita harus bersuci dulu, yaitu dengan melaksanakan wudu. Nah, kemudian ketika seseorang itu wudunya batal atau rusak, maka ada 4 hal yang diharamkan oleh seseorang ketika orang itu wudunya batal. Yang pertama adalah orang tersebut itu haram untuk melaksanakan sholat. Ya jelaslah, kalau misalnya orang itu wudunya batal, maka
sholatnya juga tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah haram tawaf. Yang ketiga haram memegang mushaf, dan yang keempat haram membawa mushaf. Jadi intinya kalau seseorang itu sudah dalam keadaan batal wudunya, maka orang tersebut tidak boleh untuk melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf, memegang mushaf, dan membawa mushaf. Kemudian wa yahrumu alal junubi, bagi orang yang sedang dalam keadaan junub itu juga diharamkan 6 hal. Kalau yang tadi karena orang itu batal wudunya diharamkan 4 hal, nah sekarang adalah orang yang dalam keadaan junub itu diharamkan 6 hal. Apa saja? Yang pertama adalah haram melaksanakan sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat membawa mushaf. Kemudian yang kelima, wan lubsu fil masjidi, diam di dalam masjid, wa qiraatul Quran, dan karena membaca Quran. Tambahannya adalah perbedaannya dari dengan wudu, ada tambahan diam di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Kalau yang batalnya wudu itu mah hanya 4, tidak boleh memegang dan membawa mushaf. Ditambahi kalau misalnya orang itu dalam keadaan junub, maka orang itu diharamkan menjadi 6 ditambah menjadi 2, yaitu tambahannya adalah walubsu fil masjidi wa qiraatul Qur'ani, diam di dalam masjid dan haram membaca Quran. Makanya kalau misalnya seorang itu dalam keadaan junub, jangan sampai itu diam di dalam masjid. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa yahrumu bil haidi asyatu asya. Nah, ini adalah orang yang sedang dalam keadaan haid itu diharamkan 10 hal. Kalau tadi saya sudah jelaskan itu adalah tentang haramnya orang ketika batalnya wudu dan haramnya orang ketika sedang dalam keadaan junub. Nah, sekarang adalah haram bagi orang yang sedang dalam keadaan haid itu 10 perkara. Nah, ingat-ingat anak-anakku semuanya, yang siswi khususnya ya, bukan siswa. Kalau siswa itu laki-laki, kalau siswi itu perempuan. Jadi ingat-ingat bagi seorang siswi itu kalau sedang dalam keadaan haid itu diharamkan 10 hal. Dan sampai kalian tidak tahu apa yang diharamkan sedang dalam keadaan haid, nanti seenaknya saja. Tidak boleh gitu. Mungkin kalau kalian kemarin belum tahu tentang yang diharamkan ketika haid, nah sekarang akan saya jelaskan melalui kitab Syafi'iyatun Najah ini. Ada 10 hal yang diharamkan ketika seseorang itu dalam keadaan haid. Yang pertama adalah haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga wamasul mushafi, memegang mushaf, dan keempat membawa mushaf. Kemudian yang kelima, walubsu fil masjidi, haram untuk diam dalam masjid. Kemudian yang keenam, wa qiraatul Qur'ani, haram membaca Quran. Yang ketujuh, wasaumu, dan haram berpuasa. Watolaku, dan yang ke berapa ini? Yang ke-8 itu haram tolak. Kemudian yang ke-9, wal mururu fil masjidi in khafat talisuhu. Yang ke-9 adalah lewat di dalam masjid, dan yang terakhir yang 10 adalah wal istimta. Jadi perbedaannya dengan yang tadi diharamkan ketika sedang dalam keadaan wudunya batal dan dalam keadaan junub, dari 1 sampai 4 sampai 6 itu sama. Tambahannya adalah wa qiraatul Qur'ani wasaumu wattolaku warmuru fil masjidi in khafat talwisahu wal istimta. Ya. Jadi yang 10 hal itu, yang 1 sampai 6 itu, kalau 1 sampai 4 itu untuk seseorang yang wudunya batal, 1 sampai 6 itu yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, dan 1 sampai 10 itu yang diharamkan bagi orang dalam keadaan haid. Ya. Yang pertama itu adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga wamasul mushafi, memegang mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima walubsu fil masjidi, haram untuk diam di dalam masjid. Kemudian yang keenam wa qiraatul Qur'ani, membaca ayat Quran. Jadi
orang yang sedang dalam keadaan haid itu tidak boleh membaca Al-Quran, megang juga tidak boleh, nyekel ora oleh, nggawa ora oleh, apalagi membaca Al-Quran. Terus Pak, kalau misalnya orang itu yang sedang dalam keadaan haid tapi dia itu seorang yang sedang dalam menghafalkan Al-Quran gimana? Ya libur dulu, bolehlah membaca yang lain. Biasanya itu kalau di pondok-pondok salafi itu biasanya yang dibaca itu adalah kitab dalail ya dan sebagainya lah. Boleh baca yang lain. Itu bagi perempuan. Toh kalau misalnya haid itu kan biasanya tidak lama. Umumnya itu adalah 7 hari, maksimal ya 15 hari. Nah, di dalam waktu yang sedang dalam keadaan haid itu digunakan semaksimal mungkin untuk mengingat-ingat hafalannya, tetapi tidak boleh dibaca. Apa kalau dihafalkan itu juga boleh? Ya tidak. Yang namanya waqiraatul Qur'an ini membaca Quran, bukan berarti bahwa orang itu sedang dalam keadaan memegang Al-Quran, membawa Al-Quran kemudian dibaca. Apakah seperti itu? Ya tidak. Walaupun Al-Qur'annya itu dibaca atau tidak, dipegang atau tidak, dibawa atau tidak, kalau orang itu membaca Al-Quran maka tidak boleh. Tetapi orang tersebut dalam keadaan haid. Kalau haidnya sudah selesai sih silakan saja, mau kapan saja dibacanya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah hari, silakan saja. Malah semakin orang banyak membaca Al-Quran maka semakin banyak juga pahalanya. Ya, itu yang keenam. Wasaumu, yang ketujuh adalah haram melaksanakan puasa. Puasa apa aja? Puasa sunnah atau puasa wajib itu haram hukumnya bagi orang yang sedang dalam keadaan haid. Nah, sekarang misalnya anakku semua sekarang sedang dalam keadaan puasa Ramadan, kemudian tiba-tiba haid. Ya, yang paling menyebalkan itu adalah ketika orang itu sudah puasa dari pagi sampai sore, udah mau 5 menit lagi maghrib, dadak keluar haidnya. Itu bagaimana puasanya? Ya batal. Dan orang tersebut wajib mengqadha puasanya, tetapi tidak wajib untuk membayar fidyah atau kafarat. Ya. Jadi orang yang sedang dalam keadaan haid itu diharamkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya yang ke-8 itu adalah haram untuk talak. Makanya kalau orang itu sedang dalam keadaan haid itu tidak boleh ditalak. Kemudian yang ke-9 itu adalah wal mururu fil masjidi. Jadi orang yang sedang dalam keadaan haid itu tidak boleh lewat di dalam masjid. Kenapa? In khafat talwisahu, karena ditakutkan darahnya itu bisa menetes di dalam masjid. Kenapa? Karena seorang itu ketika sedang dalam keadaan haid lewat di dalam masjid, kemudian darahnya menetes, karena darah itu adalah najis, maka nanti bisa mempengaruhi terhadap sah dan tidak sahnya sholat tersebut. Kenapa? Karena salah satu syarat sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dalam badannya, pakaiannya dan tempatnya. Makanya ketika seorang itu dalam keadaan haid itu diharamkan, salah satunya adalah lewat di dalam masjid. Kemudian yang ke-10 itu wal istimta'u bima baina surrati warukbati, yaitu diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan haid itu mencari kesenangan di antara pusar sampai lutut. Nah, ini perlu tahu juga. Baik itu seorang laki-laki atau perempuan harus tahu. Kalau misalnya perempuannya sedang dalam keadaan haid, yang laki-laki tidak boleh bermain-main di sekitar pusar sampai lutut. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya bermain selain itu? Boleh. Misalnya orang itu kan kalau bermain tidak hanya sebatas di daerah tersebut. Bisa dari pusar ke atas. Pak, tapi kan saya pengantin baru. Pengantin baru gimana Pak? Agijan, seneng-senengnya. Tetap tidak boleh. Iya ditahan. Agi haid. Ya.
Terus Pak, kalau melihat boleh? Ya melihat sih boleh. Tapi biasanya kalau orang itu nek wis ndeleng, kalau sudah melihat biasanya sok keterusan. Sudah lihat kepengin pegang. Kok pengen pegang gari pengen dan seterusnya. Apalagi sekarang dalam keadaan berpuasa. Kalau misalnya seorang perempuan itu sedang dalam keadaan haid, tidak boleh baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain itu mencari kesenangan di antara perut sampai lutut. Udah siangnya puasa, bengine puasa, iya nek hede gue sedela sedina rong dina atau telung dina. Lah nek misalnya hede tekan dimulai sedina, apa ora tulung-tulung puasa awan bengi selama 15 hari. Tapi ya tidak apa-apa, disyukuri saja. Itu merupakan eh, rukhsah bagi seorang perempuan itu untuk beristirahat. Karena yang namanya mesin itu nek digeder terus cepat panas cepat rusak. Begitu juga dengan tubuh kita. Ketika seseorang itu difulkan tenaganya, fisiknya tidak diistirahatkan, nanti bisa cepat rusak. Ya, jadi intinya yang ke-10 itu adalah orang yang sedang dalam keadaan haid itu diharamkan untuk mencari sesuatu kesenangan di antara baina surroh, antara pusar sampai lutut. Saya yakin kalian paham. Yang dimaksud mencari kesenangan di antara pusar sampai lutut itu apa? Ya. Terus Pak, kalau misalnya mencari kesenangannya di luar itu boleh nggak? Boleh. Boleh pegang yang lain atau boleh lihat yang lain dan seterusnya boleh. Baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh suaminya. Tetapi kalau oleh orang lain selain suaminya tidak boleh. Aja beda-beda pacare, aja beda-beda tanggane, sekepenak etoknya tidak boleh. Ya.